Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Hari ini kami akan memaparkan hasil proposal kami mengenai program Keluarga Harapan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Bara Cipta Adinda. Nama saya Siti Aisyah. Nama saya Anissa Widyastuti. Nama saya Siva Fauzia. Saya Tasya Nabila Pratiwi. Baik, kita langsung masuk pada latar belakang pembahasan. Pada saat ini, masalah kemiskinan di Indonesia kembali meningkat dengan adanya permasalahan baru, yaitu pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi serta penerapan restriksi sosial dan mobilitas di berbagai wilayah sebagai akibat pandemi COVID-19 itu. Lalu terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 sebanyak 26,42 juta jiwa atau persentasenya sebesar 9,78%. Nah, PKH ini ditujukan kepada masyarakat miskin dengan kriteria ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat atas, kemudian untuk lansia serta masyarakat penyandang disabilitas. Salah satu kebijakan dan program yang dilakukan adalah program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan ini selanjutnya atau biasa disebut PKH merupakan sebuah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat miskin atau keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Salah satu desa yang mendapatkan alokasi dana bantuan Keluarga Harapan tersebut adalah Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak. Penduduk kota desa di Kota Rantang ini berjumlah 1.800 keluarga, di mana sebanyak 1.789 kakak mendapatkan bantuan keluarga miskin dari pemerintah. Nah, dari sebanyak itu ada 404 kakak yang mendapatkan bantuan PKH. Bab 2 yaitu perencanaan. Nama programnya itu Program Keluarga Harapan di Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak. Nama kegiatannya adalah kegiatan bantuan sosial Program Keluarga Harapan untuk masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di masa pandemi COVID-19 ini. Peserta programnya itu ada masyarakat atau penerima PKH di Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak. Perencanaan program ini dilakukan pada hari Senin sampai Kamis, tanggal 10 sampai 13 Januari 2020 dan waktunya 8 sampai 12 WIB. Tempatnya itu di Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak. Selanjutnya ada tujuan programnya yaitu untuk membantu meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat atau KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua ada membantu untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin. Ketiga, mengurangi kemiskinan kesenjangan. Adapun bentuk programnya yaitu bantuan tetap untuk setiap keluarga. Yang kedua, bantuan komponen untuk setiap jiwa dalam keluarga PKH. Ada sasaran programnya yaitu pertama, kategori ibu hamil atau nifas atau anak balita. Yang kedua, kategori anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun. Yang ketiga ada kategori pendidikan anak, SD atau sederajat, SMP atau sederajat, dan SMA. Adapun kategori penyandang disabilitas dan terakhir kategori lanjut usia. Adapun susunan kepanitiaannya itu ada ketua pelaksananya yaitu Bara Cipta Adinda, wakil ketuanya saya sendiri Siti Aisyah, sekretarisnya di Anissa Widyastuti, dan bendahara satunya Siva Fauzia, bendahara keduanya yaitu Tasya Nabila Pratiwi. Dan terdapat beberapa divisi acara, divisi humas, divisi dokumentasi, dan divisi perlengkapan. Pemrograman. Program diputuskan dan ditetapkan. Program diputuskan dalam rapat organisasi keanggotaan pengabdian masyarakat dan ditetapkan oleh ketua bidang, berlaku juga dengan ketua pelaksana serta para petinggi yang menyetujuinya. Bentuk program. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Misi besar PKH ini yaitu untuk menurunkan kemiskinan, mengingat jumlah penduduk miskin di Indonesia. Implementasi program. Pelaksanaan program PKH di Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak ini telah dimulai sejak tahun 2015. Setelah peserta ditetapkan dan dibuatkan buku rekening, maka dana bantuan PKH didapatkan masyarakat sebanyak 4 kali dalam setahun, yaitu bulan Januari, bulan April, bulan Juli, dan bulan Oktober.
Namun selama adanya situasi pandemi COVID-19, dana bantuan PKH bisa diterima masyarakat setiap bulannya. Dana bantuan PKH bisa langsung diambil masyarakat melalui bank sesuai dengan buku rekening yang dimiliki. Pelaksanaan program PKH melalui beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon KPM. Lokasi dan jumlah calon KPM ini bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial atau dapat dikecualikan bagi korban bencana alam atau bencana sosial. Penetapan calon KPM PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selanjutnya, proses pelaksanaan PKH yang kedua yaitu pertemuan awal dan validasi, yang ketiga penetapan KPM PKH, yang keempat penyaluran bantuan sosial, yang kelima pemutakhiran data, dan yang keenam verifikasi komitmen. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu pendampingan bagi KPM PKH. Diperlukan untuk mempercepat tercapainya tujuan PKH. Pendampingan terhadap kelompok KPM PKH dilakukan oleh pendamping sosial PKH, meliputi pertemuan kelompok dan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai transformasi kepesertaan. Transformasi kepesertaan ini ialah proses pengakhiran sebagai KPM PKH melalui kegiatan resertifikasi. Pada kegiatan ini, KPM PKH dilakukan pendataan ulang dan evaluasi status sosial ekonominya setelah KPM PKH memperoleh bantuan PKH selama kurun waktu tertentu. Selanjutnya saya akan membahas tentang penganggaran. Penganggaran proyek bantuan dana PKH ini akan diberikan setiap bulannya kepada keluarga yang tercatat, yang dimana keluarga tersebut sebanyak 404 keluarga di Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan, Perak. Adapun kategori penerima keluarga harapan ini yaitu ada ibu hamil, anak usia dini, siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, kelompok disabilitas, dan pelanjut usia. Sehingga total jumlah besaran manfaat yang diterima sebanyak Rp897.100.000. Adapun rincian pengeluaran tambahan untuk panitia agar dapat terselenggaranya program keluarga harapan ini yaitu ada biaya transportasi, penginapan, makanan pokok 1 hari, cemilan 1 hari, makanan pokok 2 hari, cemilan 2 hari, dan makanan pokok 3 hari, cemilan 3 hari, serta makanan pokok 4 hari, cemilan 4 hari. Lalu ada air mineral dan alat tulis kantor, yang dimana total pengeluaran tersebut sebanyak 6.770. Evaluasi di dalam program PKH pada proyek kami dapat dikatakan bahwa telah banyak peningkatan anak yang bersekolah di Desa Kota Rantang hingga akhirnya anak tersebut dapat lulus dan bekerja, sehingga hal ini berdampak pada kesejahteraan keluarganya. Oleh karena itu, di Desa Kota Rantang ini sebenarnya sudah jarang ditemukan masyarakat yang benar-benar miskin dengan keadaan rumah yang tidak layak huni atau rumah yang tidak berdinding atau berlantai. Sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini masyarakat di Desa Kota Rantang sudah melakukan pembangunan rumah sebagai tempat tinggal yang layak. Pada bidang pendidikan, pendamping desa melakukan evaluasi yaitu dengan meninjau sekolah-sekolah tempat anak peserta penerima PKH program Keluarga Harapan dengan baik tingkat SD maupun tingkat SMA yang dilihat melalui kehadirannya selama tahun 2020 karena adanya COVID-19. Peserta anak sekolah di Desa Kota Rantang rata-rata sebanyak 93% yang telah hadir melalui kelas daring. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah pelaksanaan program Keluarga Harapan baik pada aspek kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial telah berjalan dengan baik karena setiap bulannya selalu diadakan pertemuan untuk upaya membimbing peningkatan kesejahteraan masyarakat meskipun setiap pertemuan tidak dihadiri oleh seluruh peserta. Nah, dengan adanya bantuan PKH
udah berdampak baik kepada masyarakat desa Kota Rantang. Contohnya kayak ibu hamil dapat menjaga kesehatan dan pertumbuhan anak balita dapat meningkat. Begitupun dengan anak-anak yang dapat bersekolah hingga lulus dan mendapatkan pekerjaan. Namun demikian, dalam pemutusan status peserta PKH sebaiknya dilakukan dengan penyampaian hasil evaluasi kepada peserta yang bersangkutan sehingga mereka dapat mengetahui dan memahami. Dengan begitu tidak akan terjadi lagi protes terhadap perangkat desa. Ada saran, yang pertama, guna mendukung keberhasilan proyek, hendaknya tim pelaksana berkoordinasi dengan pihak stakeholders. Yang kedua, diharapkan kepada pendamping di desa Kota Rantang berkomunikasi atau berkoordinasi dengan RT atau RW setempat jika ditemukan adanya penerimaan manfaat yang tidak layak menjadi target grup agar dapat memberikan rekomendasi pengeluaran penerima manfaat dari penerima manfaat PKH kalau sudah dikatakan tidak layak lagi. Yang ketiga, tim pelaksana segera mendata dengan tepat pada jumlah anak terlantar yang berada di desa Kota Rantang. Yang keempat, tim pelaksana dapat melaksanakan sosialisasi mengenai PKH. Yang pertama, program Keluarga Harapan dapat dilaksanakan setiap tahunnya secara rutin. Yang kedua, adanya penambahan jumlah anggaran program Keluarga Harapan. Dan yang ketiga, melakukan pendataan ulang penerima bantuan program Keluarga Harapan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.